Saudara, sejumlah pihak mengusulkan keterlibatan sekolah dalam pelaksanaan makan bergizi gratis MBG, termasuk dapur sekolah dan orang tua siswa yang diharapkan bisa meningkatkan pengawasan MBG. Lalu seberapa urgen keterlibatan dapur sekolah untuk itu? Pagi ini kita akan membahasnya dengan narasumber melalui daring. Sudah ada Pak Lalu Hadrian Irvani, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Lalu. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Disti. Ya, Pak Lalu, ini kan kalau kita lihat ya, kemarin Mendikdasmen Pak Abdul Muti mengusulkan adanya keterlibatan atau pelibatan sekolah dan juga komite dari wali murid dalam program makan bergizi gratis ini, soal pengawasannya melalui penguatan dapur sekolah. Nah, Anda masuk yang setuju soal usulan ini supaya tidak ada lagi lah meminimalisir dugaan keracunan anak-anak usai menyantap MBG, atau seperti apa, Pak Lalu? Baik Mbak Disti. Jadi begini, pertama yang ingin saya sampaikan bahwa program makan bergizi gratis ini adalah program yang sungguh niatannya sangat mulia. Betul. Dari Presiden Prabowo Subianto. Kita setuju, dalam konteks itu kita setuju bahwa MBG ini untuk memberikan asupan gizi yang sama yang untuk siswa-siswi kita dalam rangka mereka siap mengikuti proses belajar mengajar di sekolah. Yang kedua, terkait dengan dapur atau SPPG, ini kan merupakan kewenangan dari Badan Gizi Nasional. Nah, hari ini sudah berjalan, tinggal sekarang BGN tentu memiliki peta mana SPPG yang sudah berjalan sesuai dengan SOP yang mereka siapkan, maka silakan dilanjutkan. Mana SPPG atau dapur yang hari ini tidak melaksanakan SOP atau cenderung menimbulkan persoalan seperti keracunan, kemudian dan sebagainya, yang angkanya mungkin menurut BGN itu sedikit, tetapi sebagai mitra kerja dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang tentu fokus kepada siswa-siswi kita, sekolah dan sebagainya, angka yang disampaikan walaupun sedikit itu sebenarnya tidak boleh terjadi. Apapun judulnya, bahwa MBG ini tujuannya adalah untuk memberikan gizi dan menyehatkan siswa-siswi kita. Oleh sebab itu harus zero keracunan. Saya menyampaikan harus zero keracunan. Apapun itu, maka standar yang harus dilakukan oleh SPPG maupun dapur juga harus betul-betul sesuai dengan SOP dari BGN. Nah, yang ketiga Mbak, terkait dengan usulan Mendikdasmen. Saya setuju ini dilakukan dengan catatan bahwa sekolah tersebut sangat jauh tidak terjangkau dari dapur terdekat. Nah, itu dulu. Yang kedua, letak geografis yang tidak memungkinkan sekolah tersebut menerima pengiriman makanan dari dapur terdekat. Nah, oleh sebab itu, kalau saja kitchen school ini betul-betul bisa dilaksanakan di daerah-daerah tertentu. Sekali lagi saya garis bawahi, di daerah-daerah tertentu dengan kriteria bahwa sekolah tersebut secara geografis jauh dari dapur yang terdekat. Kemudian daerah-daerah tertentu juga seperti daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal. Nah, ini sebagai contoh misalnya ketika dapur itu ada di kota Ambon, tetapi dia akan mengirim makanan ini di Kepulauan Aru. Nah, itu kan butuh 6 jam sampai 8 jam lewat laut. Ini tentu tidak memungkinkan. Sehingga otomatis, nah termasuk daerah-daerah dengan geografis yang sangat jauh dan di pelosok. Ini juga harus ada pemikiran bagaimana caranya agar konsep pemerataan dari makan bergizi gratis ini betul-betul bisa dilaksanakan. Nah, catatan saya bahwa yang disampaikan oleh Pak Mendikdasmen itu, kami di Komisi 10 pada prinsipnya setuju dengan tujuannya adalah pemerataan sampai dengan pelosok. Nah, untuk sementara dapur-dapur yang sudah berfungsi dan melaksanakan MBG ini yang hari ini sesuai dengan SOP dari BGN, silahkan dilanjutkan. Kemudian hari ini juga yang disampaikan oleh Mendikdasmen bahwa untuk boarding school, saya setuju juga di pesantren misalnya, kan itu ada santri lebih dari 1.000, kadang-kadang lebih dari 2.000, itu juga harus memiliki dapur sendiri yang dikelola oleh pesantren tersebut. Dan yang menjadi catatan juga adalah kalau seandainya daerah-daerah pelosok
yang akan melaksanakan kitchen school juga, itu juga harus melibatkan warga masyarakat sekitar, baik untuk bahan baku, kemudian tenaga kerja yang dilibatkan. Oke. Kita tahu bahwa Mbak Adisti, dengan adanya dapur-dapur ini juga alhamdulillah bisa menyerap tenaga kerja yang luar biasa. Jadi ini program yang komplit yang harus kita dukung bersama. Oke, saya menangkap apa yang Anda sampaikan. Ini bisa menjadi opsi atau usulan ketika dapur SPPG ini berada jauh sekali dengan sekolah-sekolah begitu ya, supaya proses pendistribusiannya tidak terlalu lama, jangan sampai ibaratnya basi di jalan lah, ibaratnya begitu ya, Pak Lalu. Ya. Tapi kalau saya sih berpikir bisa nggak sih sebenarnya opsi ini tuh di-combine gitu loh, di-combine misalkan dari 5 hari sekolah begitu ya, 3 hari ini dikelola oleh dapur SPPG, 2 hari ini dari dapur kantin sekolah begitu. Anda melihatnya memungkinkan tidak? Atau kemudian kita samakan dulu atau kita tertibkan dulu soal regulasi dan juga anggarannya, karena harus ada payung hukumnya, perpresnya saja sampai sekarang belum terbit. Ya, tentu informasi terakhir yang kami dapat bahwa Perpres tentang makan bergizi gratis ini kan dalam waktu dekat akan terbit. Ya, tentu pemerintah karena ini program baru maka akan mencari formula yang terbaik. Apakah itu dengan formula yang hari ini sudah berjalan dengan existing yang ada hari ini, atau belajar dari kelemahan-kelemahan yang terjadi. Nah, kita harus memberikan kesempatan juga kepada BGN untuk melaksanakan program ini. Sebagai anggota DPR, ya tentu sebagai mitra kami di bidang pendidikan, ya tentu harus membicarakan ini dengan mitra kami di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Karena walau bagaimanapun, objek dari MBG ini adalah sekolah, siswa-siswi yang ada di sekolah. Ya, opsi-opsi lain seperti school kitchen dan sebagainya itu harap menjadi masukan bagi BGN maupun pemerintah dalam hal ini untuk memperbaiki kualitas layanan dari proses makan bergizi gratis. Kalau dari sisi tujuannya, niatannya ini sungguh sangat mulia dan harus kita dukung. Dan menurut survei hari ini masyarakat sudah sungguh sangat puas. Anak-anak kita hari ini juga sungguh sangat puas. Nah, tinggal bagaimana caranya pemerataan ini juga bisa dirasakan sampai dengan ke pelosok-pelosok negeri. Nah, jangan hanya di kota besar, jangan hanya di daerah-daerah tertentu, tapi kita juga harus memikirkan sekolah-sekolah yang ada di daerah 3T. Formulanya seperti apa? Ya, salah satu alternatifnya adalah school kitchen tadi. Nah, terkait dengan combine yang disampaikan oleh Mbak Adisti tadi, ya tentu BGN juga hari ini mungkin sedang mempelajari apakah itu efektif atau tidak. Tetapi sejauh ini Mbak Adisti, yang sudah berjalan, dapur-dapur ini sudah sangat efektif. Cuman bagaimana caranya sekarang kita memastikan bahwa dapur-dapur ini bekerja sesuai dengan standar dan SOP yang diberikan oleh BGN. Tidak boleh ada pengurangan kualitas, tidak boleh ada markup harga bahan baku dan sebagainya. Intinya kalau ini dikerjakan sesuai dengan SOP, saya yakin dan percaya program ini bisa berjalan dengan baik. Begitu. Oke, terakhir poin kritis Anda untuk evaluasi terhadap BGN untuk program makan bergizi gratis ini dengan adanya usulan soal school kitchen atau dapur sekolah, termasuk juga soal pemerataan di sana dan soal tata kelola payung hukum soal program MBG ini. Saya berharap pemerintah hari ini segera untuk mengeluarkan Perpres agar menjadi payung hukum untuk pelaksanaan seluruh proses dari makan bergizi gratis. Yang kedua, BGN juga harus selalu terbuka menerima masukan, saran, dan pendapat dari seluruh stakeholder yang terlibat, baik pemerintah daerah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Dinas Pendidikan, termasuk sekolah. Jadi BGN harus terbuka. Kami mengapresiasi bahwa melalui surat Kepala BGN nomor 5 tahun 2025 yang menyatakan bahwa guru-guru yang ada di sekolah sebagai yang membantu proses MBG ini diberikan juga insentif oleh BGN. Kami sangat sepakat dan berterima kasih. Tetapi alangkah baiknya insentif ini jangan 100.000 karena BGN ini kan anggarannya besar. Ya tolong dinaikkan misalnya minimal 300 atau 500.000. Kenapa? Karena guru-guru di sekolah adalah penanggung jawab terbesar ketika di sekolah tersebut ada masalah. Di sekolah hari ini tidak ada petugas BGN, yang ada adalah guru. Ketika siswa keracunan yang disalahkan siapa? Bukan BGN, tetapi disalahkan adalah guru. Nah, seperti itu. Ini juga harus menjadi perhatian. Kemudian kitchen school saya garis bawahi,
kalaupun ini dilaksanakan, silahkan untuk dilaksanakan di sekolah-sekolah yang memang sangat jauh jangkauannya dari dapur terdekat. SPPG. Nah, tentu standarnya harus Oke. sama dengan standar BGN. Seperti itu Mbak Disti. Oke, kita harapkan tentu saja ada solusi yang benar-benar bisa memberikan rasa keamanan dan juga kenyamanan tentu saja bagi Amin. anak-anak untuk kemudian bisa makan bergizi gratis setiap harinya. Terima kasih Pak Lalu Hadrian Irvani, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa telah bergabung bersama kami.